Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 22 Agustus, hari Selasa, teman-teman. Kemarin newsnya kosong ya, nggak terlalu ada news yang memberikan impact ke market. Kalau hari ini itu akan ada penjualan rumah lama atau existing home sales dari Amerika Serikat. Data ini mungkin akan berdampak sama yang namanya daya beli orang, minat orang terhadap investasi di properti, teman-teman. Dan ini mungkin akan berpengaruh juga sama pergerakan dari US dollar. Apakah datanya lebih tinggi atau lebih rendah daripada sebelumnya, itu akan menentukan kemana pergerakan dari dolar, teman-teman. Nah, pergeraknya dolar ini berdampak sekali sama yang namanya market seperti gold, kemudian saham juga, saham US, serta Bitcoin. Ya, sometimes Bitcoin nggak terpengaruh, tapi beberapa waktu juga Bitcoin udah mulai terpengaruh sama pergerakan dari dolar, teman-teman. Dari news ya, kemarin beritanya adalah Amerika Serikat akhirnya menaikkan treasury yield mereka ke 4,3%. Jadi ini adalah obligasi jangka panjang dalam waktu 10 tahun, teman-teman. Nah, apa sih impact-nya? Apa sih dampak daripada kenaikan dari obligasi ini? Kalau kita lihat dari hukum yang sederhana adalah semakin tinggi bond ya ataupun yield bond untuk jangka panjang Amerika Serikat, itu sebenarnya sentimen negatif untuk market high risk, termasuk saham. Saham US mungkin juga akan berdampak sama yang namanya Bitcoin, teman-teman. Jadi saham atau ya saham, bond, dan mata uang di emerging market itu sekarang lagi mengalami penurunan di bulan Agustus karena naiknya yield dari US Treasury, dan ini buruk. Dan tambahan yang lain adalah data buruk dari ekonomi dari China. Jadi ya ini merupakan sentimen yang sebenarnya kurang bagus untuk market ya. Jadi nggak cuma teman-teman yang invest di Bitcoin, tapi teman-teman yang juga invest di market saham Amerika Serikat, di IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia. Kemudian saham-saham yang lain di negara-negara lain itu juga terdampak negatif, teman-teman, dari kenaikan dari yield ini. Orang-orang mikir nih, wah, daripada kita simpan di tempat yang resiko tinggi, mending kita masukin ke obligasi jangka panjang Amerika Serikat. Lebih pasti bunganya 4,3%. Nanti kalau interest rate turun, ya bunganya tetap segitu, stabil, teman-teman. Dan ya untuk orang-orang yang punya pemikiran jangka panjang, yang pengennya safe aja, nggak pengen yang high risk, mereka akan lebih memilih untuk menyimpan aset mereka ya di bond untuk jangka panjang. Dan sekali lagi ini sentimen negatif untuk market-market high risk. Itu dari beberapa news. Kemudian juga ada Binance akhirnya mengurangi limit untuk order withdraw mereka di kawasan Europe. Ini disebabkan karena ada masalah pemrosesan pembayaran, teman-teman. Ini dikabarkan withdrawal-nya itu dikurangi ya, dikurangi jumlahnya, ada limitnya gitu, teman-teman, karena ada suspend euro transaction dari SEPA. Jadi SEPA ini single euro payment area. Jadi di beberapa lokasi di Eropa itu memang dibatasi, sengaja dijeda ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mempertahankan atau menstabilkan harga dari euro. Euro belakangan kurang begitu bagus karena perekonomian dari Eropa juga nggak bagus, teman-teman. Jadi bisa dibilang pengurangan jumlah likuidasi ini tujuannya adalah supaya tidak terlalu besar fluktuasi yang tercipta dari perdagangan euro, teman-teman, sehingga harganya bisa lebih stabil. Itu sih dari beberapa data. Kemarin kita juga tambahin data dari XRP ya. XRP ada pemulihan ringan terjadi, teman-teman. Ada kenaikan sekitar 4% dan tampaknya didukung dari beberapa aset terbesar mereka. Ada sekitar 221 alamat yang disimpan di antara 10 juta sampai 1 miliar XRP. Dan pemegang koinnya masih tergabung dengan akumulasi sekitar 8,71 miliar US dollar, teman-teman. Jadi cukup besar sebenarnya. Tapi ini data sifatnya ya sentimen jangka pendek aja sih. Harga XRP stabil, tapi ya sifatnya jangka pendek, dan mungkin jangka panjangnya kita akan melihat seperti apa proses daripada pergerakan harganya juga. Kemudian teman-teman, dalam bulan Agustus ini di minggu keempat kita akan dapat
beberapa speech yang cukup penting itu dari beberapa member FOMC. Salah satunya adalah Bowman. Ini hari Selasa ya, PM teman-teman, harusnya sih nanti ya. Nanti karena ini waktunya pakai waktu Greenwich di 00 itu teman-teman. Datanya mungkin nanti malam. Kemudian juga ada FOMC member dari Golby ya. Itu juga akan speech di hari Selasa. Kemudian ada member dari Berkin, kemudian Harker, dan yang terakhir di hari Jumat itu ada Chairman Jerome Powell akan speech, dan ya dia akan mereview nih gimana kondisi dari market. Oh, sekarang market seperti ini, seperti ini. Nah, itu kita dengerin aja di hari Jumat nanti. Ya itu teman-teman, ini ada announcement dari Ripple ya. Ripple baru saja mengumumkan mitra resmi gugus tugas interoperability untuk ekspansi pembayaran lintas batas. Ini berhubungan sama settlement para bank sentral. Menarik, XRP, kemudian juga ada beberapa exchange yang akhirnya mengikuti kebijakan daripada KuCoin sama OKX teman-teman. Bitget mengumumkan untuk memperkuat kebijakan KYC mereka. Jadi teman-teman yang pakai exchange luar, itu rata-rata mewajibkan kalian untuk melakukan KYC. Kalau enggak, akun kalian akan diberikan tempo waktu sebelum akhirnya diblok, teman-teman. Maka dari itu, kalau teman-teman punya dana di aset-aset exchange, centralized exchange yang belum melakukan KYC, ada baiknya melakukan KYC. Atau opsi lain, teman-teman bisa withdraw dana kalian dari sana, pindahkan ke exchange yang terregulasi, teman-teman. Karena ini udah mulai diperketat nih untuk keamanan. Jangan sampai akun kalian nanti di-ban di sana ya. Kemudian ada platform yang lagi viral, teman-teman, namanya Frenteh, teman-teman. Frenteh ini semacam desentralisasi sosial media, di mana teman-teman kabarnya itu bisa bikin token kalian sendiri. Jadi akun kalian, akun Frenteh kalian itu berupa token. Jadi orang lain katanya bisa beli akun kalian itu. Kalau saya sih melihat ini bakalan bubble juga ya at the end. Meskipun akun kalian bisa dibeli, katanya bisa ditawar dengan harga yang tinggi, teman-teman. Tapi menurut saya ini juga sama aja seperti kripto yang risk. Mereka lagi hype dalam jangka waktu pendek. Mungkin in the long run itu ya saya rasa bisa berpotensi bubble dan bisa menjerat kalian ya, sangkut juga di sana. Ya itu sih, saya sendiri nggak terlalu ngikutin hype-nya teman-teman, tapi lagi rame banget di Twitter. Kemudian ini ada beberapa token yang akan unlock, teman-teman. Salah satunya AVAX akan ada unlock sekitar 2,8%, ada LDO 1%, kemudian ID ada 6,5%. Nah, ini hati-hati yang punya ID, unlocknya cukup besar. Kemudian YGG, Yield Git Games, itu juga unlock sekitar 6,6%, sangat tinggi, teman-teman. Yang lain ada ACA dan One Inch, nggak terlalu tinggi, mana-mana aja. Kemudian ada Vitalik Buterin yang dikabarkan melakukan transfer sebesar 600 ETH atau sekitar 1 juta US dollar ke Coinbase. Apa nih dia transfer? Terus ada data juga soal PPI dari Jerman deflasi ya teman-teman, minus sampai 6,6%. Ini parah banget sih. Ekonomi di Jerman posisinya lagi nggak bagus teman-teman, parah banget. Kemudian ada pergerakan dari penurunan yang terjadi pada Bitcoin ini ditunjang sama yang namanya perdagangan yang memang turun. Volumenya anjlok, teman-teman, tapi belum separah krisis yang terjadi ketika keruntuhan FTX, kemudian Three Arrow Capital, sama Terra Luna. Sekarang sih masih berada di batasan yang lumayan tinggi ya, tapi nggak setinggi yang kasus-kasusnya kemarin. Itu beberapa data. Satu lagi kita akan bahas data on-chain dari Glassnode Insight, teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa data ini, Glassnode ada memberikan data soal technical analysis, kemudian data on-chain, derivatif, dan kita akan bahas, teman-teman. Pertama, secara teknikal, pergerakan Bitcoin itu kurang begitu oke. Kalau kita lihat dari data, dia sudah breakdown 3 moving average. Yang pertama ada moving average 111, kemudian ada moving average 200, yang belum ditembus itu adalah moving average 365, which is itu 365 hari ya maksudnya. Kemudian juga ada moving average
Berapa nih? Oh, udah itu aja teman-teman. Jadi yang belum ditembus adalah moving average satu tahunnya. Dan menurut saya untuk potensinya ini bisa aja membuat Bitcoin itu kembali ngetes area level tersebut. Karena sebelumnya di bulan Maret kita pernah ngetes level MA 1 tahun teman-teman. Atau MA 365 hari. Ya, itu sempat crash kan Bitcoin di sini, tapi kemudian dia berhasil rebound lagi, menguat kembali, dan sekarang kita ongoing untuk menuju level support yang sama, yaitu di kisaran level 23.500. Jadi lumayan akan ada potensial untuk Bitcoin turun dalam karena dia udah breakdown dari beberapa strong support yang semestinya bisa dipertahankan. Kemudian ini data long or short term untuk on-chain dari Bitcoin. Kalau kita melihat dari proses pergerakannya, sementara ini short term holder udah pada lepas barang. Mereka, wah ini panik nih, Bitcoin turun. Mereka buang barang, cut loss teman-teman, cut loss. Kemudian long term holdernya masih ada di kisaran level 20 ribuan, 20.300. Mereka masih jaga di area-area tersebut karena mereka juga melakukan akumulasi ketika orang-orang semua pada panik. Ya, jadi sementara short term holders yang FOMO, yang suka FOMO itu cut loss, kebanyakan yang cut loss ya. Sementara yang long term itu masih hold, teman-teman. Masih hold dan mereka punya batasan sampai level 20.300. Kemudian ini performa dari Bitcoin dalam mingguan ya. Sell off terjadi minus sekitar 11,3%. Jadi turun, teman-teman, terlihat di sini memang akumulasinya sedang melemah dan disertai dengan beberapa minggu berikutnya adalah penjualan yang lumayan signifikan. Sekali lagi penjualannya ini tidak separah yang terjadi ketika kasus Terra Luna, Three Arrow Capital, sama FTX. Jadi sekarang kita masih dalam ambang batas wajar tren penurunan atau koreksi ya. Kemudian ini daily performance Bitcoin turun ya, terlihat memang terjadi penurunan karena negatif performance cukup signifikan. Ini data soal ATM. Kita akan lihat data yang lain aja. Ini data option teman-teman, option put and call ya. Kalau kita lihat dari interestnya, sementara ini ada penurunan terjadi pada orang yang pasang opsi call, yang memprediksi bahwa market bullish itu mengalami penurunan, sementara yang prediksi market bearish pun juga mengalami penurunan dari segi optionnya. Jumlahnya di sini kalau yang pasang long itu masih cukup tinggi, sekitar 6 billion teman-teman, 6 sampai 5,8 billion. Sementara yang pasang opsi put itu hanya sekitaran range 3 billion US dollar saja. Jadi masih mayoritas orang percaya bahwa Bitcoin masih akan dalam tren bullish. Kemudian kalau kita lihat dari market futures-nya, teman-teman, futures open interest perpetual. Kalau kita melihat, sementara datanya menunjukkan bahwa minat orang melakukan derivatif perdagangan di futures itu menurun lumayan signifikan. Ya, dari sebelumnya jumlahnya ada di kisaran harga atau di kisaran jumlah 30% ya. Ini kenaikannya sekitar 387.000. Sekarang udah anjlok, turun parah teman-teman, turun sampai minus 24,5%, menunjukkan bahwa minat orang untuk melakukan trading di futures itu turun parah ya, apalagi pergerakan Bitcoin cenderung stabil dan sideways, nggak gerak kemana-mana. Ini juga bikin orang, wah bahaya nih sideways gini teman-teman. Kemudian ini data soal long likuidasi futures. Banyak orang kena liquid kemarin ketika Bitcoin ketika diperdagangkan di kisaran level 28.000 dan turun ke 26.000, 25.000 sempat ya. Itu banyak yang kena liquid teman-teman. Terlihat dari data ini menunjukkan bahwa jumlahnya setara dengan orang yang kena liquid ketika Januari 2022 sama collapse-nya Terra Luna. Ya, turut berduka ya buat yang kena liquid. Kemudian ini funding rates juga sama-sama menurun teman-teman, dilihat dari penurunan Bitcoin, ternyata orang yang trading juga jumlahnya sekarang lagi turun-turunnya. Ya itu beberapa data yang menunjukkan memang orang-orang udah banyak yang meninggalkan market ya, bisa dibilang seperti itu, baik dari market spot dan juga market futures. Lalu gimana posisi dari pergerakan dari market yang lain? Ini kita lihat data dari US dollar.
Indeks dolar kemarin mengalami koreksi tipis, teman-teman. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu signifikan. Dampaknya apa? Lumayan, gold yang sudah tertekan beberapa waktu kemarin, ada sedikit rebound, naik sekitar 0,28%. Tapi ini masih belum cukup. Kemudian S&P 500 pun juga naik setengah persen, 0,69% ya. Lalu Bitcoin ini sempat turun, tapi ya sebenarnya stabil aja sih, pergerakan Bitcoin masih sideways. Sementara dari RSI menunjukkan Bitcoin lagi berada dalam level jenuh jual, teman-teman. Jadi di posisi ini kita expect akan ada sebuah kenaikan terhadap pergerakan dari market setelah dam yang terjadi. Ekspektasi saya adalah kenaikannya bisa naik sampai ya 27.000 atau 28.000 lah kira-kira. Di sana juga terdapat gap di beberapa exchange yang punya volatility yang rendah. Semoga aja bisa tercapai untuk jangka waktu pendek. Tapi overall trend dari Bitcoin ini masih bakalan turun, guys. Kemarin kita udah bahas di video pembahasan soal Bitcoin ya. Mungkin teman-teman ada yang nonton juga. Jadi ya itulah intinya adalah Bitcoin sementara berpeluang untuk membuat level double top. Dengan level krusial neckline-nya ada di kisaran 25.000 sebagai level penting, teman-teman. Selama Bitcoin belum breakdown dari level tersebut, Bitcoin masih aman dari yang namanya double top. Tapi hati-hati kalau sudah terrealisasi. Sementara jangka pendek sih saya melihat ada possibility Bitcoin untuk kembali retrace, teman-teman. By the way, saya melihat Bitcoin lagi coba buat mencari wave 4-nya. Ini kemungkinannya itu nggak akan lebih dari 28.600. Ya, jadi level-level semacam 27.000, 28.000 itu masih possible buat dicapai jangka pendek untuk Bitcoin. Hopefully sih market dikasih naik dulu, teman-teman. Dan setelah itu kita akan running ke wave 5. Targetnya saya sih wave 5 mungkin bisa ke kisaran range 23.500 sampai 24.000. Ya, itu harapan-harapannya, teman-teman. Apakah terrealisasi ya nggak tahu juga, tergantung dari sentimen dari market. Jadi gitu aja pembahasan buat Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya Telegram yang mau join, bisa cek linknya di kolom deskripsi. Gitu aja, teman-teman. Akhir kata, saya Andri, makasih.